Ketua Mushola Ibadul Rahman, dan Ketua Panitia Ramadan, dan yang akan diwakilkan oleh Ketua Panitia Ramadan. Kepada Bapak Semen SDW kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang ini kita diberi nikmat kesehatan, nikmat bersama di musola ini. Selamat bersalam, semoga kita haturkan ke Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Yang menghormati Bapak Ketua RT beserta jajarannya, Bapak Ketua Mushola beserta jajarannya, tokoh masyarakat, alim ulama, seperti pandai yang kami muliakan, serta yang kami muliakan Al-Ustaz Dr. Abdul Haq Al-Bandari SD, MP, SD, PHD. Dalam hal ini yang akan menjadi tausiah kita siang ini. Bapak Ibu hadirin jemaah yang kami sayangi, patutlah kita bersyukur pada hari ini dalam suasana hati gembira kita dapat hadir di musola ini, yaitu dalam acara halal bihalal yang diselenggarakan oleh Panitia Ramadan 1445 Hijriah. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jemaah yang hadir pada hari ini. Bapak Ibu hadirin, selama 1 bulan penuh kita menjalani bulan Ramadan dan kita sudah melewati satu Syawal Idul Fitri, dan hari ini adalah rangkaian acara yang sudah termasuk yang sudah kita musyawarahkan jauh hari sebelum bulan Ramadan, yaitu acara halal bihalal sebagai penutup acara dari rangkaian bulan suci Ramadan bulan yang lalu. Jadi kami dari atas nama panitia banyak mengucapkan terima kasih atas kerjasama, atas dedikasi dari Bapak Ibu semua, sehingga acara ini terlaksana dengan sesuai yang kita rencanakan atau kita musyawarahkan. Jadi di sini
nanti kasih momen yang sangat nanti kasih Ustadznya mic-nya. perlu, yaitu acara halal bihalal, yaitu untuk mempererat rasa persaudaraan kita di lingkungan ini. Semoga dengan adanya acara yang kita buat ini akan terjalin dan terlaksana ke depannya yang berkesinambungan. Belum lagi. Sekali lagi kami atas nama panitia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, mohon wal faizin. Mungkin di dalam suasana sebulan yang lalu banyak mungkin pelayanan ataupun yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kami atas nama pengurus, atas nama panitia mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mungkin hanya ini kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia Ramadan. Acara selanjutnya kita sambungkan dari pengurus Mushola Ibadur Rahman. Kepada Bapak Haji Maisir kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan dan kehidupan. Ya. Daun salam, daun masabi, masa ikat dalam bulannya. Salam ini makanan dari Nabi yang menjawabnya insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, fokus semua wa aqwal zulmat wal asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang menghormati Bapak RT 06 beserta jajaran panitia Ramadan 1445 Hijriah Mushola Ibadur Rahman, pengurus mushola, bapak, tokoh masyarakat, ibu sayang, bapak semua, bapak al-mukarram yang mengundang ini yang berbahagia. Pada kesempatan ini atas nama pengurus mushola Ibadur Rahman, karena di sini saya disediakan sebagai pimpinan pengurus, jadi Pak Muslim, jadi izin tolong wakili menyampaikan kata sambutan. Yang pertama, apresiasi saya kepada panitia Ramadan dan juga khususnya pada adik-adik kami di Banjar. Terima kasih banyak panitia Ramadan yang kita bentuk beberapa hari sebelum Ramadan dulu sudah melaksanakan tugasnya sampai malam-malam terakhir. Alhamdulillah itu merupakan sumbangsi adik-adik kita remaja. Memang pendidikannya banyak remaja. Wakil ketua jadi 8 alumni. Yang adalah kedalam tadarus dan juga kegiatan Ramadannya berjalan. Dan ini merupakan medan berlatih bagi adik-adik kami. Agar anak kami remaja ini tolong dipertahankan terus, berbakti terus untuk mushola kita di lepas Ramadan ini. Yang kedua, atas nama pengurus kami mengucapkan selamat dan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus panitia yang telah berbuat. Begitu juga pada donatur, Bapak RT, donatur kegiatan-kegiatan. Alhamdulillah ada 2 kali kegiatan besar di mushola kita ini. Ada buka bersama dan ada juga waktu acara khatatul Qur'annya juga ada makan doa. Jadi itu merupakan satu hal yang bisa mempererat suatu kita.
Selanjutnya nanti kita akan mendengarkan ceramah dari Pak Bapak. Harapan kita, mari kita tingkatkan ibadah kita setelah Ramadan. Karena sesuai dengan namanya Syawal, Syawal itu naik atau ini meningkat. Tidaknya 1 bulan kita sudah lagi sholat sunat saja kita bisa hadir berjamaah. Jadi di luar Ramadan baik. Sholat wajib yang 5 waktu bagi kita yang berada di lingkungan ini pada waktu itu, kita tinggalkan sholat rumah kita hadiri sholat berjamaah. Karena jelas-jelas bagi kita sholat berjamaah itu mempunyai fadilah yang sangat tinggi. Jadi jangan sampai kita cuek saja dengan azan yang dikumandangkan di musola ini. Jadi itu yang kita jadikan. Ini juga silaturahmi kita bersama, karena dengan hal ini akan terhubung bersama kita dalam hidup berkampung, hidup ber-RT, hidup dalam lingkungan musola ini. Mudah-mudahan delegasi muda kita yang cukup banyak saya lihat berpotensi bisa kita kembangkan. Kemarin saya berbicara dengan beberapa pemuda-pemuda, anak-anak muda kita yang potensi. Saya berharap ada pembinaan kontinu atas kuasa. Sekali semua kita berbagi, dan saya secara pribadi menawarkan diri, saya akan siap menampilkan anak-anak muda kita ini yang banyak yang akan belajar dari anak muda ini. Terus saja pendidikan di sekolah itu belum menjamin banyak, terutama tentang keagamaan. Jadi itu mungkin ada waktu yang oleh pengurus musola nanti yang akan katakanlah semacam pembinaan generasi muda kita untuk memperkokoh Islam ini. Karena Islamnya bahwa pada itu kita sekarang ini menghadapi musuh yang nyata, musuh yang berat bagi agama Islam itu yang kalau dulu orang berperang dengan senjata, sekarang ini dengan media sosial banyak yang merasuki anak-anak muda kita. Itu perlu kita berhenti. Terakhir saya ucapkan pada kita semua, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu ya karim. Kita sudah melaksanakan puasa, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah SWT dan kita lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Tanda diterimanya satu amal ibadah, kita bisa meningkatkan kebaikan setelah kebaikan. Di setelah puasa bisa kita puasa 6 misalnya, itu merupakan bukti bahwasanya ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Itu saja sidang bahan ini nanti akan dibuat dengan Bapak Dokter yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Haji. Acara selanjutnya tausiah agama yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Abdul Ghafur Al-Bantani, SME SGPHD. Kepada Ustaz waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat beli tomat, Pak Lurah di pinggir kali. Jawab salam belum semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Adik-adik takbir. Mantap, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan wa 'allamahu bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amantu billah tsumma istaqim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu dzalika minasy wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus musala, ketua RT, alim ulama, para cendekiawan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ibu-ibu sehat, Bu? Alhamdulillah ya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang banyak orang lalai. Maka di meja ini mengajak untuk senantiasa bersyukur. Wa may yashkur fa innama yashkur nafsi. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk siapa? Untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Pandai-pandai bersyukur sampai tak ada waktu untuk mengeluh. Tak ada waktu. Pandai-pandai bersyukur, tak sempat lisan mengeluh. Ya. Terus bersyukur. Nikmat Allah jauh lebih besar daripada kesusahan kita. Kuasa Allah jauh lebih hebat daripada penderitaan kita semua. Belum apa-apanya dibandingkan nikmat sehat dan iman yang ada pada diri kita. Wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang ingkar, Allah Maha Kaya. Tidak rugi dengan keingkaran manusia, tidak berkurang sedikit pun juga kemuliaan Allah walaupun seluruh manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak yang ini atau yang ini? Pilih yang ini atau yang ini? Ini aja ya. Nah, satu aja dimatikan. Bapak Ibu, saya ceramah sampai menjelang zuhur ya. Zuhur 11.20 kelah, kurang lebih 35 menit. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, berikan aku nasihat. Jangan panjang-panjang. Dengan nasihat ini cukup kalimat yang pendek, tapi hanya kepada engkau aku akan bertanya." Nabi sabdakan dalam hadis riwayat Muslim, termaktub dalam hadis Arba'in Nawawi nomor 21, amantu billah tsumma istaqim. Pendek ya, hanya dua kalimat. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya. Iman, alhamdulillah, insya Allah yang hadir di sini orang yang beriman. Tetapi berbeza dengan Islam. Islam baru KTP, Islam baru nama, Islam baru seragam. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab berkata, aku telah beriman. Allah jawab, qul lam tu'minu. Jangan katakan kau telah beriman, walakin qulu aslamna. Katakanlah engkau baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhul iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati. Ya. Islam banyak. KTP-nya Islam, tapi beriman tak banyak. Orang beriman pasti Islam, orang Islam belum tentu beriman. Quran surat Al-Baqarah di awal-awal ayatnya, wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhir, ngaku-ngaku doang. Wa ma hum bimu'minin, sementara mereka belum beriman. Ya. Hadis riwayat Muslim, tiga saja tanda pertama. Ada iman atau justru munafik kita semua. Ayatul munafiqina salas. Tiga tanda munafik. Idza haddatsa kadzab, kalau ngomong dusta.
Kalau bicara banyak bohongnya. Siapa yang suka berbohong? Ada orangnya? Halo? Ya. Kalau bicara banyak bohongnya, bukan orang beriman, Pak. Orang munafik. 3 nih, Bu. Ya. Wa idza haddatsa kadzab, bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, janji ingkar. Nanti kalau terpilih, nanti, Masya Allah, memang lidah tidak bertulang. Ada lagunya, memang lidah tak bertulang. Ya, lain di bibir, lain di hati. Ini bukan ciri orang beriman. Yang ketiga, wa idza tuminakhon, kalau diberikan amanah dia khianat. Nih, bapak-bapak, Pak RT, Pak Camat, Gubernur, Presiden, terus kalau 3 ini kebanyakan, justru kita takut, Pak. Bicaranya bohong. Lain besok, lain lagi. Janjinya ingkar. Nanti. Kemudian amanahnya dia khianati. Kalau 3-3-nya, ini bukan orang beriman, Pak. Munafik. 1 surat khusus dalam Al-Quran, Al-Munafiqun. Masya Allah. Iman di surga, kafir di neraka. Innalladzina kafaru, orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, khalidina fiha, fi nari jahannam, kekal abadi di neraka selama-lamanya. Tapi kalau orang munafik, di mana tempatnya? Asfali minan nar, di kerak api neraka. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu selesai bulan Ramadan menjadi orang yang punya predikat la'allakum tattaqun. Ujung ayat kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. 2 minimal keuntungan orang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang bertakwa diberikan solusi dari berbagai macam persoalan hidup, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah kampung, masalah kota, masalah negara. Solusi awalnya adalah takwa. Tapi jarang kita dengar di mulut para pejabat, RT, RW, camat, gubernur, bupati, yuk sekarang masalah ekonomi, masalah politik, yuk kita bertakwa kepada Allah. Ini jarang didengar. Yang kedua, fadilah bertakwa warzuqhu min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Gajinya 5,3 juta, tanggal 5 sudah habis. Ya, tapi alhamdulillah tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8 sampai tanggal 30 sampai tanggal 4 masih hidup. Alhamdulillah. Itu ada tanda-tanda bertakwa. Summastaqim, apa yang kita perlu istiqomahkan? Ya, ada 4 saja, tidak banyak-banyak. Yang pertama apa? Istiqomah sholat berjamaah, khususnya laki-laki balik ditekankan sholat berjamaah di masjid. Jangan sampai jumlah tiang masjid melebihi jumlah yang sholat subuh berjamaah. Ada berapa tiang musola ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ada 12 tiang musola. Dan subuh tadi ada berapa laki-laki sholat subuh berjamaah? Lebih 12? Alhamdulillah. Kalau sampai jemaah musola ya kalah dengan jumlah tiang masjid, tiang musola, malu kita. Apa kata dunia? Ya,
Ya Allah, aku aja berdiri kokoh kata tiang musola. Kok jemaahnya kurang? Gitu. Tetapi sesungguhnya malam pertama tarawih, berapa jumlah sholat isya dan tarawih di malam 1 Ramadan? Berapa? Penuh sampai kiri kanan, dipasang karpet, dipasang tikar. Summastaqim, istiqomahlah. Macam mana caranya? Yang awal Ramadan malam tadi datang, kemarin bulan lalu malam ini isya kembali datang. Bisa? Ini simple. Amantu billah summastaqim, beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Ya, cuma memang tak mudah. Istiqomah hadiahnya surga, karena tak mudah, susah. Kalau mudah namanya istirahat, bukan istiqomah. Nah, yang 1 Ramadan rame orang sholat berjamaah. Babak pertama, babak kedua, babak penyisihan. H10 Lebaran, musola makin sepi atau makin ramai? Nah, ini yang perlu kita bina, ini yang perlu kita bimbing. Pak RT, ketua musola, beserta tokoh masyarakat punya tugas yang tanggung jawab yang besar. Bagaimana khususnya laki-laki bisa 5 waktu sholat berjamaah di musola yang tinggal di sini. Kalaupun dia kerja tugas di mana-mana, tetap sholat di masjid di mana azan dikumandangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u warku, ya. Hai orang-orang beriman, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Sholat berjamaah. Kemudian inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sholat sudah ditetapkan untuk orang-orang beriman yang sudah ada waktunya. Zuhur kapan, isya kapan, sudah ada waktunya. Ayo amal ya Rasulullah, amal apa yang afdal ya Rasul? As-sholatu ala waqtiha, sholat di awal waktu. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ya, caranya berjamaah awal waktu dan di musola atau di masjid. La sholatan li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat untuk tetangga masjid melainkan di masjid. Siapa tetangga masjid? 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah sana, 4 rumah ke belakang. Dalam satu riwayat tidak sah sholatnya yang wajib di rumah melainkan harus di masjid. Pendapat kedua, sah sholatnya tetapi nilainya berkurang. Bapak-bapak, kalau di sini jualan dapat 10 juta, tapi jalan sedikit ke jalan raya dapat 27 juta. Pilih yang mana? 27 juta. Hanya selisih 17 juta. Tapi kalau di sini dapat 1 juta, di luar sana dapat 270 triliun. Masya Allah. Pilih mana? 270 triliun. Tapi itu dikorupsi. Masya Allah. Gede korupsinya. Orang yang sholat, insya Allah jujur. Orang yang sholat amanah, orang yang sholat pintar, orang yang sholat dia akan mudah mengamalkan perintah yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Amal pertama kali dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Sholatnya bagus, amal yang lain akan bagus. Sholatnya buruk, amal lain akan buruk. Kenapa hidup susah? Kenapa gelisah, hutang tak lunas? Sholatnya gimana? Perbaikilah sholatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Laki-laki sholat 5 waktu berjamaah di masjid, perempuan afdol di rumah, tapi tidak dilarang kalau mau ke masjid.
Ya, Masya Allah, hadis riwayat Bukhari, Muslim, Sahih, muttafaqun alaih. Sallu ayuhan nas fi buyutikum, fa inna afdal salat fi baitih illa maktuba. Salatlah wahai manusia di rumah kaum masing-masing, sebaik-baik salat ada di rumah illa maktuba, kecuali ya 5 waktu. Qobliyah silakan di rumah, ba'diyah monggo di rumah, duha silakan di rumah, tahajud silahkan di rumah. Hiasilah rumahmu dengan sholat-sholat sunnah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan, sepi daripada amal ibadah. Yang rumahnya 2 lantai, 3 lantai, ada kamar-kamar kosong. Jangan sampai kamar kosong tadi tak pernah dibuat sholat sunnah ataupun tilawah Al-Quran. Ibu punya rumah 2 lantai, di atas ada 2 kamar kosong 2-3 malam. Kalau datang ke situ, jangan langsung tidur, melainkan dikibas-kibas dulu. Sesungguhnya setan numplek di kamar yang kosong. Hanya 2-3 hari ditinggalkan. Macam mana 2 tahun dikosongkan? Ketika kamar kosong, yang ngisi siapa? Jin tomang, suster ngesot, roro kidul, dan genderuwo. Bersihkan itu kamar dengan sholawat, ngaji di situ, tilawah di situ. Man sholat arba'ina yauman lillah, siapa sholat 40 hari karena Allah, fi jama'atin, dengan berjamaah, yudhil takbiratul ula, tidak tertinggal takbir pertama bersama imam. Dia takbir, kemudian dia segera takbir, maka kutiba lahu baro'atan, baginya 2 kebebasan, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, bebas api neraka dan bebas sifat munafik. Berapa lama? 40 hari sholat berjamaah di masjid tak pernah tertinggal. Sekarang tanggal 21 April, 21 Mei plus 10 hari sampai tanggal 31 Mei tidak tertinggal sholat 5 waktu berjamaah di masjid di awal waktu. Siap? Laki-laki siap sholat tidak tertinggal 40 hari? Insya Allah jadi laki-laki yang soleh. Laki-laki yang sholatnya di rumah bukan laki-laki soleh, tetapi laki-laki solehah. Kata ibu-ibu. Yang pertama. Yang kedua apa? Istiqomah. Taklim. Dibuat istiqomah. Ada taklim zuhur, ada kajian subuh, ada kajian ahad pagi, silakan dilanjutkan kajiannya. Apalagi buat bapak ibu yang tidak pernah masuk pesantren, ya, udah MBA, MSc, MSI, tapi belum pernah masuk pesantren. Nah, saya alhamdulillah di Pakistan pesantrennya 5 tahun tak pulang-pulang. Bang Toyib 3 kali lebaran nggak pulang, saya 5 kali lebaran. Alhamdulillah, karena lezat membaca, menghafal, mengkaji Al-Quran. Ustadz Ali Hidayat, adik kelas saya, orang Pandeglang, orang Banten. Beliau ke Libya, saya ke Pakistan. Nah, ya, sama-sama kita orang tetangga di kampung di Pandeglang. Cuman berbeda jumlah subscriber di YouTube. Beliau follower udah 4 juta, saya baru mulai. Tapi adik kelas itu kan, gitu. Nggak apa-apa. Bagus, kita bangga pada beliau. Kenapa harus dimulai taklim? Pertama, ternyata di Indonesia, ibu, data terbaru nih, bukan kata saya, 65 juta orang Indonesia tidak sekolah. Berapa banyak? 65 juta tidak sekolah. 30 jutanya masuk SD tapi tidak lulus. Berapa tuh? 60 juta ditambah 35 juta, 95 juta. 65 jutanya lulus SD, tidak SMP. Bukan kata saya.
Waqala Pratikno telah berkata, Pratikno Mensesnek negara Indonesia. 65 juta enggak sekolah, 30 juta SD tidak lulus, 65 jutanya lulus SD tidak SMP. 65 tambah 65 130 tambah 30 160 juta warga Indonesia ijazahnya otaknya SD dan tidak sekolah dan tidak lulus SD. Miris nggak Pak? Sudah sekian tahun kita merdeka, yang enggak sekolah lebih dari 60% warga Indonesia. Kenapa? Didiamkan, biarin bodoh, biarin miskin. 160 juta 5 tahun sekali dikasih sumbangan supaya milik seseorang. Ya, ini fakta. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan apa? Dengan ilmu. Ya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat orang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Barang siapa memudahkan langkah kaki menuju majelis ilmu, Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Man salaka tariqan ya kami sufi ilman sahalau tariqan ila jannah. Innama yakhshaw min ibadi ulama. Dialah yang takut kepada Allah orang-orang berilmu alim ulama. Regone lembu karena lemune, regone menungso ora karena lemune, regone menungso karena ilmune. Ngertos ora? Ngertos? Ngertos. Ayatnya sudah, hadisnya sudah, pepatah Jawa. Regone lembu ora karena lemune. Ya? Harganya lembu dilihat dari gemuknya. Lembu, sapi, semakin gemuk semakin mahal. Nanti lihat Idul Adha, makin gemuk semakin mahal. Regone menungso ora kerno lemune, regone menungso kerno ilmune. Harganya manusia tidak dilihat dari gemuknya, harganya manusia dilihat dari ilmunya. Semakin tinggi, semakin dihargai. Nah, lihat. Udah doktor, S1, S2, S3. Doktornya 2. Di depan saya doktor Islamic Studies, belakang doktor Islamic Economic. Ya, jadi doktornya 2. Berapa tuh amplopnya? Beda Pak sama S1. Beda sama S2. Yang undang Sohib datang saya ke sini. Ini 5 tahun di Pakistan. Alhamdulillah tahadus binikmat, bersyukur kepada Allah. Tahun pertama hafal 15 juz, tahun kedua hafal 12 juz. Tahun ketiga pengen pulang, nggak kuat. Lihat orang Pakistan cantik-cantik. Tulis cok orang Sunda. Mata biru, hidung pancung, ini harus nampak indah. Makin cantik makin ditutup di Pakistan. Kita makin cantik makin dibuka. Di mana? Di TikTok. Allah Akbar. Hati-hati mama ibu-ibu. Ya, jangan ikut-ikutan. Orang Pakistan makin cantik makin ditutup, makin pakai cadar. Orang kita cantik dikit buka. Allah Akbar. Ya. Alhamdulillah selesai di Pakistan, lanjut S2 Ekonomi Islam. Selesai S2 lanjut lagi alhamdulillah S3 Ekonomi Islam di Malaysia. Ini yang ingin saya ajarkan, ceritakan kepada Bapak Ibu semua, apalagi adik-adik. Halo adik-adik, ya kan? Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun kau jatuh, akan di langit yang lain.
Kalau kita punya cita-cita yang tinggi, bismillah. Kalau bisa anak-anak kita nih yang sekarang ini hafiz Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. The most fastest growing faith in the world nowadays is Islam. Do you understand? I repeat once more. The most fastest growing faith, growing religion in the world nowadays is Islam. Do you understand? The most fastest, yang paling cepat pertumbuhannya, growing religion, agama di dunia, agama apa? Islam. Gereja di London bangkrut, gereja di Kanada ditutup, gereja di Amerika banyak yang tutup, alhamdulillah berubah menjadi masjid. Artinya apa? Perlu banyak mubalik, perlu banyak dai. Cita-citakan nih adik-adik yang kecil hafiz 30 juz usia 8 tahun. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran dibaca, man qara al-Quran fastazharahu fahalahalalahu faharamaharamahu adkhalahu Allahul jannah. Siapa baca Al-Quran kemudian menghafalkannya, saya ulang, siapa baca Al-Quran kemudian menghafalkannya, fahalahalalahu, dia halalkan apa yang dihalalkan, faharamaharamahu, dia haramkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, adkhalahu Allahul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surga. Nah, kami di Pakistan lihat anak-anak kecil umur 8 tahun main ke musik, umur berapa? 8 tahun, hafal berapa juz? 30 juz, lari dia, masya Allah, usia 8 tahun sudah hafal 30 juz. Nah, ada yang baju biru, halo, berapa tahun usianya itu? Udah berapa tahun usianya sekarang? Umur berapa tahun? 8 tahun. Hafal berapa juz? Juz mangga atau juz melon? Ya, Bapak Ibu mulai pikirkan anak-anak kita hafal 30 juz. Bisa nggak? Bisa. Siapkan ustadznya, siapkan tempatnya, kemudian continue. Kalau perlu imamnya panggil dari Palestina. Hafiz Quran masih bujang. Ya, siapkan rumahnya dan siapkan calon istrinya. Perbaiki keturunan. Telepon ke Palestina, kami perlu 1 hafiz Quran. Berapa per bulannya? 3 juta mau dia, 5 juta mau dia. Gaji 5 juta per bulan, dibagi pengusaha-pengusaha banyak. Saya siap gaji ustadz dari Palestina. Siapkan tiket pesawatnya, siapkan sini. Bangga dia dengan orang Indonesia. Siapin rumah kosong di situ, imam di musola. Bolehkah imam musola? Apa namanya? Ibadur Rahman, hafiz Quran dari Palestina. Di New York 30 tahun lalu jarang ada hafiz Quran. Di Canberra, di Sydney jarang ada hafiz Quran. Terus gimana? Mereka impor hafiz Quran dari Mekah, impor hafiz Quran dari Palestina, impor hafiz Quran dari Pakistan. Sekarang di Islamic Center New York hampir setiap tahun belasan orang wisuda hafiz 30 juz di New York, Amerika Serikat. Kalau di New York orang sudah bosan kekafiran, bosan maksiat, bosan minuman keras, orang berbondong-bondong masuk Islam, dan juga belasan orang wisuda, belasan orang 30 juz setiap tahun. Berapa anak wisuda 30 juz di musola Ibadur Rahman? Berapa banyak? Insya Allah kita akan buat. Ya, pikirkan terjadi. Man arada dunya fa'bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'bil ilm. Ingin dunia pakai ilmu, ingin akhirat pakai ilmu.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Pakai ilmu. S1 lanjut, S2 silakan, S3 silakan. Kita malu Pak, jumlah sarjana di Indonesia 0,45%. Dari 1000 orang, cuma 45 orang yang kuliah. 965-nya tak kuliah. Kalah dengan Malaysia. Ya, 3 saja nih. Saya puluhan kali ke Malaysia. Turun di bandara, silaturahim ke pesantren kawan di bawah Genting Highland, namanya Batang Kali, 3 jam perjalanan. Puluhan kali ke sana, alhamdulillah dari bandara 3 jam perjalanan sampai kampung depan pesantren, jalannya mulus, tidak ada lubang. Di mana? Di Malaysia. Pulang ke Pekanbaru di bandara lewat jalan Kartama, lubangnya berapa banyak? Ya, Sukakarya, Cikakarya, lubangnya berapa banyak? Nah, maka 3 bulan sekali jalan-jalan ke Malaysia, mumpung ongkosnya murah, ya. Promo tiket Malaysia 250.000. Ajak nih pengurus jalan-jalan ke Malaysia, bolak-balik, berangkat subuh, pulang malam. Minimal tahu, oh betul kata Pak Ustadz, dari bandara sampai jalan-jalan mulus jalannya. Di kita, ya Allah. Yang kedua, bersih di Malaysia. Betul Bu ya? Saking bersihnya kita ikut-ikut membuang sampah. Ih, malu. Ih, gak enak, bersih. Kita yang sembarangan nyampe ke Malaysia ikut-ikutan bersih. Orang Malaysia datang ke Pekanbaru, buang sampah. Yang ketiga, nyebrang kita di Malaysia. Ini hotel, ini belanjaan. Tidak ada lampu merah. Lampu merah di sana 500 meter. Beranikah kita nyebrang jalan di Malaysia yang tidak ada lampu merah? Nggak berani, malu kita. Nggak ada yang nyebrang. Orang Malaysia tertib. Kalau tidak ada yang nyebrang, pasti bukan orang Malaysia. Orang mana? No, orang Indon. Dibilang orang Indon, nyebrang sembarangan. Nah, gara-gara mereka tertib, kita pun ikut tertib. Rela jalan 500 meter, kemudian nyebrang, jalan lagi 500 meter, 1 kilo, baru belanja. Orang Malaysia datang ke Pekanbaru, ikut-ikutan tidak tertib. Nah, maka kalau bisa anak-anak ini kuliah di Malaysia, ya, atau di luar negeri, insya Allah mindsetnya terbuka. Man arada dunya falyubil ilm, wa man arada al-akhirah falyubil ilm. Ingin dunia pakai ilmu, ingin akhirat memakai ilmunya. Nah, banyak nih angkatan saya. Udah S2, sudah S3, nggak ngerti kol-kolah subro, kol-kolah kubro. Banyak Pak? Maka pejabat paling takut dites baca Al-Quran. Karena banyak pejabat yang tidak bisa baca. Nah ini kita singkirkan, ya. Wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang-orang soleh, naikkan mereka, naik level, naik makom. Sudah saatnya orang soleh memimpin dunia. Kalau orang soleh diam-diam saja di musola, orang soleh diam-diam saja di masjid, siapa yang menguasai jabatan-jabatan strategis? Mereka. Mohon maaf, ya. Ingat kasus Jenderal Sambo? Ingat? Jenderal. Apa kasusnya? La haula wala quwwata. Turun, dibuka oleh Allah, turun dia, harus diciptakan jenderal yang soleh, yang rajin sholat 5 waktu. Insya Allah anak-anak dari musola ibadur rahman. Siapa mereka dari jenderal?
Betul kan, SD-nya, SMP-nya, SMA-nya masuk akabri, tapi hafiz 30 juz. Bisa? Bisa, Pak. You are what you think, you are what you talk. Kita pikirkan macam mana ya anak-anak musola di sini, SD bagus, SMP bagus, SMA, badannya dibagusin, dirinya dirapikan, perbaiki makanannya, ikut tes akabri. Angkatan darat, angkatan udara, dari kita semua hafiz 30 juz. Amin ya robbal alamin. Bisa nggak? Insya Allah bisa. Cukup kita yang generasi S1, S2, S3 nggak bisa ngaji, tapi anak saya, cucu saya, sepupu saya harus bisa hafal Quran dan juga S3 bidang-bidang tertentu. Amin ya robbal alamin. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Buni, hafiz Quran mereka usia anak-anak 8, 9, 10 tahun. Pakar dalam bidang ekonomi Ibnu Khaldun. Ya, 300 tahun sebelum buku The World of Nation karangan Adam Smith, Ibnu Khaldun sudah bikin kitab Al-Muqaddimah, bagaimana prinsip-prinsip ekonomi dalam negara. Ibnu Sina, Ibnu Khaldun pakar bilang kedokteran, dan Ibnu Sina kedokteran, Ibnu Khaldun ekonom. Al-Khawarizmi hafiz Quran, kitab kuning ngerti dia, hadis ngerti dia, nahu, sorof, mantik, bayan, balaghah, asbabun nuzul, asbabul urud, tafsir dan sebagainya, paham dia, pakar dalam bidang matematika. Boleh nggak? Boleh. Nah ini nih, anak-anak kita rencanakan supaya mereka mau hafal Quran, pakar dalam bidang ekonomi. Nah, adik-adik yang ingin hafal Quran, angkat tangannya. Niat, ya Allah, angkat tangannya. Adik, ya Allah, mudahkan kami hafal 30 juz. Aminkan Kak, aminkan. Amin ya Allah. Pakar dalam bidang ekonomi, Masya Allah. Hafiz 30 juz, pakar dalam bidang politik, Masya Allah. Hafiz 30 juz, jenderal bintang 4, Masya Allah. Ciptakan deh sekarang. Malu kita ke negeri tetangga. Ya, terakhir, udah selesai atau masih ada waktu? Ya, kemarin kan dibagi zakat, muncullah 8 asnaf, fakir, miskin, gharib, terus 8 asnaf. Ini bukan selesai kemarin doang, Pak. Dibimbing orang-orang miskin, orang-orang fakir sampai Ramadan akan datang, jangan mereka miskin-miskin lagi. Kita kan salah, Pak Ustaz, gara-gara ganti pengurus, saya biasa tiap tahun dapat zakat, kok saya nggak dapat zakat sih? Ini miskin permanen. Kalau dia hari ini dapat zakat, tahun depan macam mana saya memberi zakat? Betul nggak? Harus berpikir seperti itu. Miskin hari ini, miskin tahun ini, 2026, jangan miskin. Disiplin dong, nggak enak jadi orang miskin. Naik level, naik makol. 1, pendapatan $3,5 per hari. $1 sekarang udah naik 16.200. Siap-siap ini. Emas sudah naik. 1 gram emas berapa, Bu? 1.325.000 1 gram emas sekarang. Gaji kita naik nggak? Emas naik, minyak naik, gaji nggak. Artinya apa? Kita miskin otomatis. Tukang parkir dulu 1.000, sekarang berapa? 2.000. Saya bawa mobil dari Pinahambal, bayar 2.000, marah dia. Hebat, tak tahu lah, 3.000 sekarang. Allah Akbar. Tukang parkir marah karena mestinya 1.000, dia naik sampai 2.000. Ini bukan rupiahnya. Berapa tingkat persentase naik gaji tukang parkir? Dari 1.000 ke 2.000, berapa persen? 100%. Tukang parkir naik pendapatan 100%. Kita berapa gaji naik ya Pak? Nggak naik-naik kita gaji. Gaji belum naik, telur naik duluan. Gaji belum naik, bensin naik duluan. Maka otomatis ketika harga-harga naik, gaji kita tidak naik, yang tadinya kaya berubah menjadi miskin. Di sini pentingnya ilmu ekonomi
Islam. Ya, nanti saya berikan 18 judul materi ekonomi Islam pada pengurus, silakan dikaji, boleh kita kajian sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Bagaimana 4M membina mustahik menjadi muzaki. Yang miskin tahun 2024, 2025 jangan menjadi miskin. Sahabat Nabi ada yang miskin, ada yang kaya raya. Abu Darda miskin, Abu Hurairah miskin, Salman Al-Farisi miskin. Utsman bin Affan kaya raya. Abu Hamid bin Auf kaya raya. Abu Bakar Siddiq kaya raya. Yang menjadi khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang kaya atau orang miskin? Nah, kita dimiskinkan dengan sistem dan dengan hutang riba. 30.000 sarjana di Pekanbaru hari ini wisuda, besoknya nganggur, tak ada kerjaan. Artinya apa? Kuliah 4 tahun, lulus menjadi pengangguran. Dan kalaupun kerja di Pekanbaru, ijazah S1, IPK 3,8, gajinya berapa? UMR 3,6 juta per bulan. Mohon maaf, kuliah 4 tahun, habis puluhan juta, habis ratusan juta, ketika kerja cuma dapat 3,6 juta. Jemaah tuh, mohon maaf Pak Ustaz, siapa bilang 3,6? Anak saya ekonomi Trisakti S1 cuma 1,8 juta gajinya. Nah loh. Mohon maaf, saya ke Singapura beberapa bulan lalu. Dengar ibu-ibu lagi foto-foto, lagi selfie. Ibu di mana? Di Tasik. Orang Sunda, mohon orang Sunda. Sudah berapa tahun di Singapura? 12 tahun. Hah? Betah di Singapura? Alhamdulillah. Emang kerja apa, Bu? Kerja apa? Kerja apa, Bu? ART sih, asisten rumah tangga. Betah Ibu, 12 tahun di Singapura, betah, alhamdulillah. Emang berapa sih gajinya, Bu? Alhamdulillah. Berapa dia bilang? 5.000 dolar. 3.000 dolar Singapura dikali 11.000. Nyampe puluhan juta. Ya, 2.000 dolar Singapura 22 juta gaji pembantu di Singapura. Pertanyaannya, berapa gaji Gorim Musola Ibadur Rahman? Gorim bersihkan masjid, ngepel, azan, komat, imam kadang-kadang dikalahkan oleh pembantu di Singapura. Open your mind, buka otak kita semua. Ya, kalau cuma 3 juta gaji sarjana kita di Pekanbaru sama dengan orang jompo di Brunei Darussalam. Alhamdulillah saya pernah ke Brunei. Raja Brunei setiap tahun transfer ke orang jompo, orang cacat setiap bulan 250 ringgit Brunei. Silakan cek di Google. Tiap bulan raja transfer. Ringgit Malaysia berbeza dengan ringgit Brunei. Ringgit Malaysia 3.600, ringgit Brunei 11.400. 11.400 dikali 250 ringgit, 3,5 juta. Orang jongkok di Brunei, jongkok sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Oleh raja dikasih berapa? 3,5 juta. Di Indonesia, termasuk di Pekanbaru, sarjana dulu kuliah 4 tahun, IPK 3,6, tanggal 1 sampai tanggal 30, jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dapatnya berapa? 3,6 juta. Di Brunei, orang jompo, orang sakit, dapat berapa? 3,6 juta. Artinya apa? Betapa rendah tenaga kita dihargai. Indonesia, Malaysia, teman saya di Malaysia,
Mohon maaf, Ustadz di pesantren. Berapa gajinya? 5.000 ringgit Malaysia. Dikali 4.000, 20 juta gaji Ustadz di pesantren Malaysia. Pertanyaannya, berapa gaji imam musola kita? Masya Allah. Negeri paling kaya saat ini adalah Qatar. Menjadi tuan rumah Piala Dunia. Di Qatar, alhamdulillah, lahiran gratis, sekolah gratis, nikah gratis, sakit gratis, mati gratis. Di mana? Di Qatar. Di Indonesia, lahiran bayar, sekolah bayar, sakit bayar, kuliah bayar, mati kuburan. Di mana? Negeri kamu dan negeriku juga yang kita cintai. Bagaimana caranya membuat umat makmur ekonomi hidup? Ada 5 langkah. Dari mulai rakyatnya, ekonomnya, pejabatnya harus sama-sama bergerak membangun ekonomi umat berbasis masjid. Caranya 5 poin. Insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, kita doa semoga Allah berikan kita istiqomah dalam ibadah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya malikal mulki zul jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal bukhli wal jubn wa na'udzubika min ghalabatil ain wa qahril rijal. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam ibadah, istiqomahkan kami dalam salat berjamaah, istiqomahkan kami dalam mencari ilmu. Ya Arhamar Rahimin, berikan kami rezeki yang halal, jauhkan daripada rezeki yang haram ya Allah, jauhkan dari riba, jauhkan dari tipu menipu, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari suap menyuap, jauhkan dari transaksi yang batil, jauhkan daripada judi online dan judi offline ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal saja ya Allah. Berikan rezeki kami ya Allah yang bisa membawa kami untuk nikmat beribadah kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kepada Engkau kami minta ya Allah. Hanya Engkau yang mampu mengabulkan doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami mereka hafiz 30 juz ya Allah, pakar dalam bidang ekonomi, mereka S1, S2, S3, kuliah ke luar negeri ya Allah. Anak-anak kami santri-santri sini ya Allah yang sedang hadir sini, pilih mereka hafiz 30 juz, doktor bidang tertentu, menjadi jenderal bintang 4. Engkau yang Maha Kuasa Allah, ciptakan generasi yang lebih baik dari kami ya Allah. Cukup kami yang jahil, cukup kami yang bodoh, cukup kami yang miskin ya Allah. Anak kami, cucu kami, ponakan kami, anak-anak yatim kami, mereka lah jadikan yang kuat imannya, kuat amalnya, kuat ibadahnya, kuat pula isi dompetnya ya Allah. Engkau yang Maha Kuasa, kami tak ada kuasa ya Allah. Yang masih ada hutang-hutang riba, masih korupsi, masih suap, bersihkanlah harta kami daripada hal negatif itu ya Allah. Engkau Maha Suci, Al-Quran Maha Suci, Makkah kota suci, sucikanlah hati kami ya Allah, sucikanlah harta kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustaz Dr. Abdul Al-Batani, SPPHD. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat memberikan kita manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berakhirnya tausiah dan doa tadi, maka berakhirlah juga acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai penutup mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.